Hari ini aku bahagia banget, senang banget karena kedatangan tamu yang sangat spesial, si Gundul. Si Gundul ini adalah host fenomenal di Trans 7, Jejak si Gundul. Ada yang tahu? Pasti semua tahu ya kan? Kali ini kita akan membahas serunya aktivitas atau segala sesuatu tentang si Gundul. Oke? Nah, Om Gundul, ya. Awal mula Jejak si Gundul tuh gimana sih Om Gundul? Bisa tiba-tiba atau ada yang nawarin, ikut ini, atau pernah ke sanggar-sanggar apa untuk supaya jadi artis gitu, gimana Om? Ceritain dong Om. Enggak sih, sebenarnya aku ada di TV itu sebenarnya karena berkat Tuhan aja sih. Wow ya. Karena jujur aku nggak punya koneksi orang-orang TV. Aku nggak punya jiwa seni. Dan aku juga saya nggak punya kolega dan nggak punya kemampuan tentang dunia entertain itu. Aku nggak ngerti sama sekali. Karena basicku sebenarnya aku seorang petualang, seorang adventure. Jadi aku juga punya kegemaran, punya hobi itu dari dulu piara ular. Kemudian aku diriin organisasi, awalnya Netrik, lembaga studi ular Yogyakarta. Kemudian berkembang, kemudian kita pindah ke Jakarta, kita jadi SIOP, lembaga ular Indonesia. Nah dari situlah ada stasiun TV, waktu itu masih TV 7. Masih TV 7. Jadi mereka pengen buat acara tentang binatang-binatang itu, terutama reptil, kayak si Robledel waktu itu kan yang lagi in di masa itu. Kemudian mereka searching di website, mereka cari dan mereka tanya, ketemu website kita. Mereka nawarin, mampu nggak untuk jadi tim ahlinya TV 7 untuk acara itu? Ya kita jawab lebih dari mampu. Nah dari situlah kemudian saya backup di belakang layar nih. Jadi sebelum kita dapat binatang, itu mereka belum bisa syuting. Jadi kita tim di belakang layar nyiapin dulu apa-apanya yang untuk syuting. Baru setelah itu mereka baru bisa syuting petualang liar waktu itu. Nah dari situlah produser ngelihat tingkah lakuku dan keunikanku. Mereka tertarik, lu nggak harus bisa tuh. Nah cuma masalahnya aku nggak pede, aku nggak bisa. Karena merasa nggak mampu ya. Nggak punya basic sama sekali nih. Akhirnya yaudah dicoba aja. Akhirnya setelah setahun aku backup petualang liar. Aku coba sih jadi host waktu itu. Dan dia puji Tuhan, mereka suka dengan gayaku yang selengean. Iya bener, selengean banget emang ya. Lagi syuting selengean banget ya. Itulah, akhirnya aku diangkat jadi host. Terus petualang liar TV 7 diakuisisi sama Transcorp. Kemudian jadi Trans 7. Kemudian aku dipindah ke Jejak Petualang. Jadi aku nge-host Jejak Petualang yang hampir 1 tahun lah waktu itu. Baru kemudian ada kebijakan baru, host Jejak Petualang itu harus cewek. Oh iya, aku turun lagi mundur. Nah setelah aku turun, ada produser yang telepon aku ngefans nih sama lo, gue pengen buatin acara. Waktu itu aku ditawarin Jejak Petualang Survival, tapi aku tolak. Karena sebelum aku di Jejak Gundul aku ditawari survival, tapi aku tolak. Karena di polaku survival itu dimanapun tempat ya gitu-gitu aja. Cuman cari air, cari makan, bikin bivak atau tempat perlindungan atau shelter. Dan itu nggak akan lama, penonton akan boring karena banyak dengan barang mati. Nah kalau untuk cari makan memang bisa sih kan, bagi dua nih, ada botani praktis, ada zoologi praktis. Nah botani main dengan tumbuh-tumbuhan nih, barang mati, boring banget. Dan zoologi kita main dengan binatang. Cuman masalahnya kan kita nggak punya remote binatang nih, walaupun Indonesia punya binatang yang banyak banget. Untuk settingannya, jujur semua program termasuk di luar sana yang bermain dengan binatang itu semua adalah binatang sudah disediakan. Oh, berarti udah disiapin dulu sudah ya disiapin semua dulu. Ya? Kalau enggak, sama kayak National Geographic yang dia syuting di savana, syuting di alam liar, butuh 3 bulan untuk jadi satu episode. Wah, iya pasti. Jadi kalau live, istilahnya ambil gambar langsung butuh 3 bulan untuk satu episode. Dan kita nggak punya Indonesia, belum punya budget untuk syuting selama itu untuk satu episode. Jadi gitu aja.
aku usulin, udah gini aja. Kalau boleh aku usul nih, buat aja program tentang aku nih, tentang kehidupanku yang backpacker, yang adventure. Karena dunia backpacker, dunia adventure itu kita bebas. Kita mau main survival di hutan bisa, kita mau main di pedesaan bisa, kita mau main fun game bisa, wisata bisa, naik gunung bisa, diving bisa, bahkan kita masuk ke kuliner, ke budaya, masuk juga. Iya, betul. Dan akhirnya terbukti sampai saat ini, ya puji Tuhan, ya kita satu-satunya program dengan host tunggal yang sudah masuk 13 tahun. Wow, 13 tahun. Luar biasa. Jarang sekali ya ada acara TV bisa sampai 13 tahun ya. Wow. Itu apa aja sih Om? Suka dukanya tuh apa untuk menjadi host di Si Gundul itu? Ya, suka dukanya sih banyak. Ya. Jadi apalagi acara Jejak Si Gundul ini satu program yang beda banget dengan program TV yang lain. Karena kalau program TV yang lain mayoritas itu host itu cuma pura-pura bekerja. Jadi dia cuma settingan dan pura-pura berakting. Tapi untuk khusus Jejak Si Gundul itu hostnya aku sendiri nih ya, itu bukan pura-pura bekerja, tapi kita fight kerja beneran. Jadi baik angkat berat, baik jadi nelayan, baik jadi kuli bangunan, apapun, bahkan manjat-manjat, gak ada yang disetting, semua pure, asli semuanya. Jadi kayak waktu jatuh gitu, jatuh beneran. Ini jatuh beneran. Latihannya gimana tuh Om? Jadi ada pepatah yang ngomong bisa karena biasa. Ya, karena sering ya. Karena sering jatuh akhirnya kita ngerti nih teknik jatuh supaya nggak celaka gimana. Biar nggak sakit gimana, biar nggak celaka gimana ya. Tapi pernah nggak sih sampai cedera yang sampai parah banget gitu Om? Pernah. Jadi justru waktu itu awal-awal kita masih di petualangan liar, belum di Jejak Si Gundul. Waktu itu syuting di Gua Jomblang. Waktu itu kita masih hunting, cari-cari ular, kita jelasin tentang ular. Nah kita setting ular itu di pohon di Gua Jomblang. Ini namanya ular kan kita nggak punya remote nih. Ularnya jalan dan ngaconya sendiri naik ke ujung pohon paling besar, yang paling tinggi nih ya. Pohonnya batangnya sih kagak besar, cuma sebetis gini. Iya. Cuma tingginya ada kalau cuma 15 meter. Wow, tinggi banget ya. Ini ular nih sampai ke pucuk. Dan ini kalau ular kagak ketangkap, kita kagak bisa dapat materi nih. Gambarnya flat. Kita udah tunjukin, ini ada ular. Kita nggak ada yang berani kan? Nah ini cuma satu, panjatlah sampai atas. Karena batangnya sampai atas makin kecil, makin melengkung, jatuh, krak, patah. Nah dari ketinggian 8 meter patah, terus di bawah itu batu-batu besar semua. Langsung kaki engkel. Kaki engkel, tapi take tetap berjalan. Dengan kondisi yang engkel parah itu, kita tetap masih fight, kita syuting sampai akhirnya selesai. Gak sampai di situ. Karena kita syuting di dalam gua Jomblang itu satu peluang turun sekitar 50 meteran. Jadi saya harus naikin kru ke atas. Dan krunya, mohon maaf, badannya bukan langsing-langsing ya, tapi subur-subur, dan mereka nggak ngerti tentang SRT atau cara naiknya gimana. Jadi akhirnya kita kerek, pakai tali kita kerek. Dengan kondisi cedera, kita harus masih kerja berat. Nah itulah suka dukanya di lapangan seperti itu. Jadi nggak segampang orang yang lihat nonton di TV ya. Begitu ya. Jadi gitu ya perjuangannya ya, maksudnya bukan cuma enak-enak aja, cuma jadi nge-host aja gitu, tapi perjuangannya benar-benar di balik layarnya tuh sungguh-sungguh ya, all out ya Om Gundul. Apalagi kalau di hutan, kalau kita di gunung di hutan, otomatis saya yang lebih harus kerja berat, karena tim saya ini adalah orang-orang kota. Kameramen saya, produser saya maupun reporter saya, ini mereka bukan orang-orang yang semua ya, bukan orang-orang yang sering masuk hutan, yang sering naik gunung. Pada saat kita harus syuting di hutan, di gunung, ya secara otomatis aku harus kerja lebih ekstra nih. Kamera terpaksa masuk tas, aku yang bawain. Tripod, harus mandu mereka, ayo
geret mereka naik. Wah, berarti sekaligus ya, Iya. artis, host, kalian jadi Jadi, tim juga ya? Iya, bahkan porter juga. Reporter juga. Itu lah. Wow. Kalau Om Gundul sendiri udah berkeluarga ya Om ya? Ya, sampai saat ini anakku baru 2. Baru 2. Baru 2 dan masih kecil-kecil. Yang gede baru semester 4. Wow. Ada Yang yang kecil, mau ini baru cari SMA kelas calon-calon 1. cewek cowok? Cewek-cewek cantik-cantik kayak mamanya. Wow, wes keren ya. Nggak kayak papanya ya. Weh, kalau bapaknya ganteng, anakku cewek-cewek. Nah, itu bagi waktu dengan keluarga tuh gimana Om? Padahal Om Gundul kan sibuk banget nih kan. Kalau keluar biasa sampai berapa bulan gitu kan Om? Ya, Bulan-bulan gitu ya? Kalau kita dulu sih sekali jalan bisa 1 bulan sampai 2 bulan. Tapi kalau sekarang kita sudah atur schedule lebih asik lagi sih. Terakhir kemarin 2 minggu kita pulang istirahat seminggu. Tapi jadwal Juli besok nih yang sudah tertera, kita jalan 10 hari, istirahat 2 hari, berangkat lagi 10 hari, 2 hari. Karena masa pandemi ini nih, Jejak Si Gundul nggak bisa kemana-mana, Ya, stay at pasti home. ya. Jadi tayangan kita benar-benar stuck dan harus menayangkan tayangan-tayangan lama. Sedangkan fans-fans berat nih, sudah pada teriak, yang baru dong, Oh, ayo, iya, yang iya. baru dong. Akhirnya besok begitu kita jalan bulan Juli, kita kejar setoran dulu nih. Wow, pasti bakalan seru ya, lebih seru dari yang sebelum-sebelumnya ya. Terus selama pandemi kayak gini Om, ngapain aja nih kerjaannya, mengisi waktu libur gitu? Ya, selama pandemi ini walaupun anjuran pemerintah stay at home, cuman jujur aja aku tuh orang yang nggak bisa diem. Nggak bisa diem ya? Oh, kalau diem itu justru malah sakit, pegel-pegel. gerah. Makanya aku, karena basicku relawan, basicku adventure, masa pandemi pun aku gabung ke tim-tim relawan. Oh. Jadi aku masuk ke, dari awal Februari Maret kemarin aku gabung ke BPBD Bantul. Kita masuk tim Cockbuster, jadi pemberantas COVID. Jadi kita masuk tim spraying dari pertama kemarin, dari sterilisasi tempat-tempat umum maupun tempat-tempat yang terkontaminasi. Oh. Terus kemudian baru di bulan Juni ini, di awal Juni kemarin, aku gabung ke BPBD Provinsi, Masar Provinsi, ke tim Cockbuster juga dan kubur cepat. Wow. Jadi aku nggak bisa kasih apa-apa buat bangsa, Ya. cuma bisa tenaga, ya itu yang kita buat masyarakat. Ya. Betul sekali Om. Wah, seru juga ya Om ya. Wah, aku tuh senang banget ya ada Om Gundul datang ke sini ya. Ya, akhirnya walaupun secara singkat ya kita ngobrol dengan Om Gundul ya, tapi mudah-mudahan bisa menghibur untuk kalian semua yang ada di rumah ya. Jangan lupa harus ikuti terus channel The HDB Family. Yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, komen, boleh di share juga ya. Jangan lupa nih channel Om Gundul juga nih. Channel Heru Gundul. Heru Gundul. Like, komen harus ya. Jangan lupa subscribe buat yang belum. Yeah, oke, terima kasih Om Gundul. Oke, see you. Bye.